Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon menggelar rapat Direct Flight Export Ambon Narita pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, berpusat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, yang dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah. Basalamah pada kesempatan itu berharap komitmen bersama dari para eksportir, karena ekspor menjadi salah satu penghala pertumbuhan ekonomi di Maluku. Sebagai bentuk kolaborasi kita di dalam rangka mendorong direct flight export Ambon to international market. Tantangan Maluku hari ini, teman-teman semua, dan sudah disampaikan oleh para pelaku eksportir, baik di tingkat eksportir dan sampai di tingkat produksi, seluruh potensi kita ini belum kita kolaborasikan secara baik gitu. Sehingga sampai dengan hari ini Maluku belum memiliki yang namanya direct flight export. Yang ada hari ini dan sampai dengan hari ini kita ekspor atau komoditi ekspor dari Provinsi Maluku yang tadi udah berkembang dalam diskusi, semua eksportir menggunakan penerbangan flight komersial atau passenger dengan tarif jauh lebih tinggi, hampir lebih dari 100%. Data menunjukkan dari Ibu GM, ada pengiriman ikan tuna fresh setiap hari dan setiap bulan secara rutin, dan volumenya itu di atas rata-rata. Kurang lebih tadi sekitar 400 sampai dengan 500 kilo ton. Untuk 10 bulan volume 500 ton ini dihandle. Tidak banyak eksportir. Salah satu yang paling dominan adalah Peduli Maluku, Laut Maluku. Ini buktinya ada di sini dengan tanda juga bukti PEB, pemberitahuan ekspor barang, dan memanfaatkan sertifikat of origin. Artinya ekspor dari Maluku tapi menggunakan flight passenger. Apa yang terjadi di situ? Harganya lebih tinggi, Pak. Kalau kita langsung ke Jepang dengan flight itu 20 ton, nilainya cuma 840 juta rupiah. Bila mana kita menggunakan Garuda atau Lion atau Batik 2,5 M, dan itu daya saingnya jauh lebih rendah. Sekarang atas saran Bapak Gubernur dan atas pembicaraan dari Bapak Gubernur dengan salah satu ownernya Rendo, untuk kita daerah dari Maluku ini adalah dengan menggunakan pesawat kargo kapasitas 20 ton, jenisnya NG800 Next Generation. Potensi yang kita sudah himpun hari ini untuk memenuhi supaya itu masuk kepada profit perusahaan, tidak di bawah BP, harus memenuhi 20 ton. Ya teman-teman, tadi semua sudah berkomitmen. Untuk itu saya menyampaikan bahwa program ini paling lama kita udah bisa laksanakan ekspor direct ini sampai dengan akhir Januari. Setuju semua? Setuju. Saya mau dengar suaranya. Setuju semua? Setuju. Eksportir setuju? Untuk mapping pendekatan percepatan implementasi ini, dalam rapat kita sudah sepakati bersama-sama, Dinas Perindak hari Selasa akan melakukan rapat pertemuan Zoom meeting dengan Adat
Atase Perdagangan di Osaka, Jepang, dengan ITPC International Trade Promotion Center untuk memverifikasi mengenai inquiry untuk market teman-teman yang lain. Tidak saja market untuk tuna fresh, tapi komoditi lain pun boleh masuk di dalam situ. Tadi misalkan dari pertanian, ada dari kehutanan gaharu, ada kepiting, dan tadi teman-teman sudah bilang, saya kira untuk memenuhi kapasitas 20 ton ini nggak terlalu sulit menurut saya. Dan ini sudah dijaminkan oleh Kepala Balai Karantina. Ya, pendekatan ini, Indap ambil peran ini untuk mendapatkan inquiry, zoom sama teman-teman eksportir, pastikan minggu ini kita udah clear, sehingga kita bisa melebihi dari kapasitas itu, sehingga flight ini rutinitas. Kalau kita sudah melakukan ekspor direct ini, maka multiplier efeknya adalah cost logistik yang lebih murah. Waktu tempuh Ambon to Narita 8 sampai dengan 9 jam. Terbang langsung Ambon to Narita. Ini juga kalau udah sustainability-nya jalan, akan memacu produksi di kabupaten yang tadi disarankan, supaya kita bisa kumpul seluruh pemain yang ada di kabupaten, mulai dari nelayan kita udah prospek, karena marketnya udah jelas. Ini harapan besar dari Bapak Gubernur, supaya ekonomi kita yang sudah tumbuh 5,69% ini terus didorong oleh ekspor. Karena yang bisa dorong ekonomi daerah itu hanya investment sama ekspor. Ya. Yang kedua, Dinas Perikanan tentu bersama-sama dengan Balai Karantina Perikanan akan memprospek atau mengedukasi khusus nelayan-nelayan yang tadi menjadi keluhan, Pak. Apakah itu soal produksi, soal quality, soal sarana dan prasarana, dan soal penangkapan, untuk dimobilisasi ini kembali, Pak. Dan karantina dan seluruh akan memproses izin ini on time, Pak. Akan diprioritas seluruh proses perizinan ini. Dan ini komitmen atas kerja-kerja kita semua, dan tentu akan didorong oleh Bea Cukai dan Karantina Perikanan untuk melakukan ini. Poin ketiga, untuk negosiasi mengenai penerbangan ini, Pak Kadis Perhubungan tetap kita komitmen dengan Line Law, ya, untuk kapasitas volume 20 ton ini dengan rate tarif jangan lagi fluktuatifnya terlalu tinggi gitu. Tarekan komitmen ini pada kisaran 840 juta per satu kali flight. Satu kali flight itu ada priority relaksasi 1 ton yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Itu dikasih prioritas. Ini bisa dimainkan oleh pemain-pemain pengusaha kecil, industri kecil. Kumpulkan aja kayak minyak kayu putih, gayo gaharu tadi di pertanian itu apa tadi itu, cengkeh dan seterusnya. Kita mulai dengan nguji market dulu, Pak. Ya, jadi kita tes market dulu. Begitu respon marketnya bagus, maka kita masukkan ini. Saya kira Jepang menjadi salah satu negara yang sudah masuk di dalam skema CEPA, Comprehensive Economic Partnership, atau FTA, yang harus kita manfaatkan supaya produk Maluku ini bisa masuk ke pasar internasional dengan tarif zero tarif barrier. Nggak ada lagi proteksi antar negara, apalagi automatic detention, Pak. Ini peluang yang paling luar biasa besar. Kalau kita tidak manfaatkan, sangat kita rugi, Pak. Diambil oleh provinsi lain, ya, dan mereka kita harus lebih cepat dari provinsi lain, ya. Ini pesannya Pak Gubernur, Maluku ke 2024 speednya harus 3 kali lipat lebih cepat akselerasinya, supaya kita bisa topak ekonomi kita. Ini berjalan akan mempertahankan eksistensi performance kita. Soal kredibilitas Bandara Patimura, yang nanti kita udah bicara sama Ibu GM, kita akan coba lagi untuk market kita ke Australia, kan kita dekat nih, ya, itu sangat dekat.
supaya market ini juga kita bisa dorong. Saya kira potensi di Maluku cukup banyak Pak, cuma kita tidak terorganize dengan baik. Yang terakhir, saya hanya butuh teman-teman eksportir semua komitmen sama bersama-sama. Tadi saya senang sekali bahwa ini adalah kerja bareng antara pemerintah dengan seluruh pelaku yang ada. Intinya adalah pemerintah Maluku, Bapak Gubernur, dan selalu di berbagai kesempatan mau merelaksasi ini. Untuk ekonomi kita ini tidak boleh biasa-biasa saja, harus terbang lebih tinggi lagi. Tentu kita nggak bisa sendiri Pak. Kita perlu dengan mitra kita, dengan stakeholder kita, dengan counterpart kita, dan seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan instansi dan BUMN bagaimana untuk melancar pertumbuhan ekonomi kita supaya ekspor ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan kita di Maluku, khususnya adalah perikanan. Ke depan dengan membaiknya kondisi ini, dan kita sudah bisa akselerasi. Tadi masukan dari Pak Kadis, Pak Hatta, sekali-sekali mungkin kita bisa bikin misi datang ke Jepang Pak, tapi kita bikin profile dulu, kita bikin company profile, kita bikin profil investment dulu, potensi dan seterusnya. Ya, kebijakan kita apa? Kira-kira kalau orang investment di sini kapan dia BEP-nya, dan dibuat secara rinci profesional. Pak Jupri nanti tolong ini sampai di perhitungan bagaimana net present value-nya dan titik profitnya di mana. Sehingga nanti di 2024 Pak Kadis Indah kita mendorong hilirisasi industri perikanan. Itu Pak Gubernur sudah sampaikan. Harus kita melakukan itu Pak. Tidak saja end product, tapi setengah olahan yang ada di sini supaya multiplier-nya ada. Ya, untuk daerah-daerah yang berpotensi sumbernya adalah perikanan, buat satu industri unggulan perikanan di kabupaten berdasarkan kompetensi inti daerah. Nanti kita bikin desainnya bersama-sama, semacam blueprint-nya untuk bagaimana Bapeda meletakkan program-program yang lebih spesifik untuk hilirisasi. Tidak hanya untuk nikel dan seterusnya, tapi komoditas menjadi penting. Ya, itu penting sekali. Dan yang terakhir, teman-teman perbankan juga support ini Pak. Ya, ini ada kredit ekspornya juga ada itu Pak. Ya, bisa memanfaatkan ini, dan saya kira perbankan akan total ini untuk support ini, dan kita akan selalu komunikasikan ini nanti lewat export center, akan dibuat secara permanen. Dan disitulah kita bertempat, bisa ngopi, bisa komunikasi, bisa interaksi rutin. Saya pikir dengan pertemuan-pertemuan seperti begini, kita satu gerbong Pak, yang menuju Maluku yang lebih maju ke depan.